sehat? Sehat Bu. Dari kelas ya? Ya Bu. Siapa guru di kelas? Bu, ada Ibu PPR. PPR, ya, dan nanti ya. Pelajaran bahasa Inggris nggak masalah dia? Iya Bu. Kalau abis ya. Gimana pelajarannya? Enak? Lumayan Bu. Ya, lumayan. Suka dengan belajar bahasa Inggris? Alhamdulillah suka. Alhamdulillah suka. Bisa berarti ya bahasa Inggris ya? Bisa. Dari SMP dulu suka bahasa Inggris? Ya Bu, dari SMP emang udah sering pulang bahasa Inggris, debat bahasa Inggris. Oh, debat bahasa Inggris ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan kita, sebenarnya nggak apa-apa kan Bu panggil? Nggak apa-apa. Karena jangan nanti Sohel takut ya, kemudian apa kayak gitu, malu atau apa gitu. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan kita, jadi Ibu ingin kita buka kegiatan kita ini dengan berdoa dulu biar Allah berkahi kan kegiatan kita, apa yang kita lakukan hari ini. Nah, sebelumnya Ibu yang memimpin doa terus ya. Kita berdoa untuk keyakinan kita masing-masing, semoga Allah berikan keberkahan. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih dulu sudah datang, sudah Ibu panggil, kemudian datang dengan sukarela. Terima kasih. Takut ya? Enggak Bu. Enggak. Pernah nggak dipanggil wali kelas seperti ini? Pernah. Oke. Dengan guru mapel lain pernah nggak dipanggil seperti ini? Alhamdulillah belum Bu. Belum ya. Kemudian gini, Ibu kita akan melakukan yaitu layanan konseling individual, yang dimana sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, Ibu ingin jelasin dulu apa sih konseling individual itu, kemudian tujuannya apa, kemudian ada azas-azasnya. Sebelumnya pernah nggak sih dengan Ibu kayak gini? Pernah Bu. Pernah. Oke. Mungkin dalam konsep yang berbeda ya. Nah, kenal Ibu? Udah. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan yaitu layanan konseling individual. Jadi nama Ibu Sumarni, Ibu selaku guru kita. Ini Ibu akan menjelaskan azas-azasnya dulu. Ada azas di mana? Azas kerahasiaan. Jadi apa yang kita lakukan saat ini selama 45 menit ke depan, maka ini dalam bentuk kerahasiaan. Jadi apapun informasi ini nggak mungkin dong Ibu membocorkan keluar ya. Jadi saya harus tahu apa yang akan jadi percakapan kita kali ini tidak akan bocor keluar. Jadi ini bentuknya kerahasiaan. Nah, kemudian ada asas keterbukaan. Jadi saya harus bercerita terbuka apa masalahnya, kemudian kenapa, bagaimana, bla bla semuanya. Jadi harus kita tahu sampai setuntas-tuntasnya kalau memang kita mau melakukan konseling individual ini. Jangan nanti ada di mana saya nggak berani ngomong, saya takut, saya nggak enakan. Nah, ini kan bentuknya rahasia. Jadi kita memang harus menjaga rahasia, kemudian juga harus terbuka. Jadi kalau terbuka, Ibu tidak bisa, kita tidak bisa mencari solusi terhadap masalah ini, ya. Nah, adapun layanan ini kita berikan yaitu bantuan untuk individu, untuk konseling. Ya, di sini Sohel yang menjadi konseling Ibu. Jadi ini bantuan yang diberikan, ya. Kemudian adapun tujuan di sini untuk membantu memecahkan permasalahan Sohel yang kalau nggak salah ya, ada permasalahan sebelumnya, nanti kita bahas masalahnya apa, kita kaji dulu apa masalahnya. Yang jelas mengarahkan Sohel ke arah yang lebih baik. Dengan metode kita nanti mudah-mudahan kita menemukan solusi terhadap permasalahan yang Sohel hadapi. Dari perilaku yang tidak baik menjadi yang lebih baik, ya. Nah, kemudian adapun di sini saya jelaskan azas, kita harus sepakat dulu waktu yang kita tempuh di sini yaitu selama 45 menit atau 1 jam pelajaran, ya. Dan kemudian setelah kita sepakat seperti ini, tujuannya sudah tadi, kemudiannya waktunya sudah kita sepakati, ini satu JP ya, selama 45 menit. Kemudian cara kita nanti menjalankan konseling individual ini adalah nanti yang kita gunakan yaitu
pendekatan behavior, yaitu teknik manajemen waktu atau adopsi dari self management. Jadi di sini nanti kita akan membuat apa yang menjadi skala prioritas Suhel kayak gitu. Nanti kita lihat dulu dari kegiatannya bagaimana, kemudian apa nanti yang akan menjadi prioritasnya dan sebagainya. Jadi ibu mau tahu dulu apa yang akan menjadi permasalahan yang sangat urgen yang Suhel hadapi saat ini. Paham ya? Jadi kita akan masuk kepada permasalahan yang akan kita bahas. Siap Suhel? Siap, Bu. Siap ya. Jadi ibu ingin tanya dulu apa yang jadi permasalahan Suhel di sini? Karena kan gini, ibu kan ini kan dapat beberapa bocoran nih, dan ibu tidak bisa mempercayakan 100% sebelum mendengarkan langsung dari Suhelnya. Jadi permasalahan itu apa? Jadi memang ada beberapa guru yang menyampaikan ke ibu, kemudian ada juga dari wali kelas yang menyampaikan, ini terutama wali kelas kan, karena Suhel pun pernah dipanggil wali kelas kan. Nah, ya. Wali kelas menyampaikan yang bahwa Suhel lambat, kemudian susah mengumpulkan tugas, kemudian nilainya juga sedikit bermasalah ya, konsentrasi di kelas pun agak sedikit bermasalah kayak gitu. Kemudian konsentrasi terutama ini di kelas ada ketiduran juga. Nah, kayak kesannya kayak orang kecapean gitu. Nah, cuma ibu nggak mau menyimpulkan dulu sebelum Suhel bercerita bagaimana sih kegiatan Suhel, kemudian kenapa wali kelas bisa menyimpulkan yang bahwa Suhel kayaknya kayak ada permasalahan gitu. Nah, coba ceritakan dulu ke ibu bagaimana, apa yang dipanggil wali kelas, apa yang wali kelas ceritakan ke Suhel gitu. Bu, dulu saya punya keluarga yang berkecukupan, tapi keluarga saya tuh gak bisa juga untuk membiayai seluruhnya. Dengan inisiatif sendiri saya bekerja paruh waktu setelah sepulang sekolah. Jadi kerjanya tuh dari pulang sekolah jam 2:30 sampai jam 6 sore. Sebentar dulu. Jadi di sini Suhel bekerja. Ya, Bu. Iya. Dan kita tahu ya permasalahan di mana. Suhel bekerja ya. Jadi karena saya pulang sekolah bekerja, malamnya saya membantu sedikit orang tua saya yang punya toko kecil-kecilan. Dengan tuh jadi saya kurang dapat mengatur waktu dan saya juga kecapean. Enggak, seperti ibu mau tanya dulu itu yang Suhel kerjakan apa? Jaga swalayan. Jaga swalayan. Kayak toko gitu ya, kayak toko gitu. Nanti swalayan lengkap. Tidak terlalu lengkap, bilang cukup ya, maksudnya luas juga ya. Berapa orang ada kerja di situ? Berempat. Nah, Suhelnya di bidang apa? Di bagian apa? Apakah yang jaga barang atau di kasirnya gitu? Di kasirnya. Di kasirnya gitu kan. Yang punya siapa? Punya tante saya. Punya tante gitu. Jadi di sini punya masalahnya orang tua ini gitu. Orang tua kerja apa? Punya toko usaha. Oh, punya usaha. Nah, ayah punya usaha. Kemudian mama ibu rumah tangga. Iya. Ibu rumah tangga. Tapi menurut Suhel, orang tua memberikan biaya untuk Suhel kurang cukup. Kemudian apakah di sini diajak tante atau Suhel mau sendiri cari uang tambahan itu? Saya mau punya inisiatif sendiri untuk mencari uang yang lebih. Dan kebetulan juga tante saya menawarkan kerja itu, jadi menurut saya boleh aja, jadi saya terima tawaran itu. Oh gitu. Berarti ini kegiatannya bagaimana? Apakah karena kan memang ada juga ibu lihat gitu kan, memang ada beberapa juga absensi gitu. Kenapa kan di saat absensi itu apa? Suhel juga jaga ini swalayan ini. Mungkin kalau di pelajaran pertama mungkin karena saya telat, saya juga harus, kan saya punya adik-adiknya, harus saya antar sekolah duluan gitu. Jadi saya selepas bersih-bersih rumah saya bantu orang tua, saya antar adik-adik saya dulu. Mungkin karena itu saya telat ke sekolah, mungkin menyebabkan apa. Bisa jadi, ini gue tanya dulu, bangun pagi jam berapa? Jam 6. Jam 6, sholat subuh 5:30. Ya. Jadi di situ pun udah ada PR juga di situ ya. Kemudian pulang sekolah jam berapa? Jam 2. Jam 2 lebih kurang ya. Kalau di sini sampai ke rumah jam berapa? Jauh nggak Mas Suhel? Nggak jauh kali. Berarti sekitar 10 menit nanti ya. Oke.
Itu naik kereta. Ya Bu. Karena saya juga antar adik kadang-kadang ya. Jadi di situ ketika misalkan pulang sekolah sempat istirahat nggak di rumah? Enggak Bu, cuma sempat makan aja. Sempat makan kemudian langsung ke Makan, sholat, terus langsung pergi ke tempat kerja, ke tempat tante tuh. Karena punya tante jadi nggak terikat kali ya, maksudnya gitu ya. Bisa dijadwalkan sebetulnya, bisa diatur ya. Kalau misalkan berhenti bagaimana? Usaha ya saya nggak selalu punya keuntungan yang sama. Mungkin biaya sekolah kan juga semakin naik Bu, kayak buku-buku yang saya beli, terus kalau misalnya pakaian baru yang saya kan juga mau beli sesuatu tapi nggak memisahkan orang tua. Jadi kan dengan uang yang ayah saya punya untuk adik-adik saya juga saya perhitungkan itu. Kalau saya minta uang lagi ke ayah, mungkin itu akan menyusahkan ayah saya. Jadi saya kerja gitu. Ini bertanya dulu, kalau Suhel sendiri, uang yang diberikan ayah itu cukup atau kurang? Cukup aja. Cukup untuk istilahnya kebutuhan sehari-hari, cukup untuk sebatas jajan aja atau bagaimana? Sebatas uang jajan aja. Oh gitu, kalau misalkan mau lebih, kayak misalnya isi pulsa atau apa, nggak ada gitu ya. Berarti karena memang ini ya pendapatan orang tua yang memang bukan kapasitas yang banyak kali gitu ya. Berarti kalau memang saya menginginkan sesuatu, kalau kemarin-kemarin itu harus nabung dulu atau kayak gimana? Ya Bu, uangnya saya kumpulkan, saya tabung dulu. Oh, makanya itu inisiatif Sohel untuk bekerja gitu. Sebetulnya kan prioritas Sohel apa? Belajar, tapi juga kepingin ada penghasilan ya. Iya. Orang tua membolehkan? Boleh. Tapi orang tua tahu nggak kalau ini menjadi permasalahan Sohel di sekolah? Dengan istilahnya Sohel bekerja, karena kan memang sejauh ini kami pihak sekolah juga belum memberitahukan ke orang tua ya akan jadi permasalahan ini. Nah Ibu mau tanya dulu nih Mas Sohel gimana? Berarti orang tua tahu kan Sohel bekerja, kemudian orang tua pernah nggak mengatakan istilahnya boleh kerja selama itu tidak mengganggu belajar? Ada nggak bahasa seperti itu? Ada ya. Berarti jelas ya orang tua sebetulnya yang prioritasnya adalah belajar. Berarti orang tua masih sanggup membiayai selama kakak tidak terganggu dengan belajar kayak gitu. Nah kemudian kan karena gini catatan yang Ibu temukan itu kan ini kan saya kelas 2 nih. Nah di kelas 10 dulu, di situ kayaknya tidak terlalu banyak yang seperti ini, nggak ada permasalahan seperti ini, makanya wali kelas ini konfirmasi ke ibu, gimana anaknya. Nah di ibu pun istilahnya nggak ada yang seperti ini. Nah, masa prestasi Suhel pun kemarin memang bukan juara kelas, tetapi masuklah 10 atau 7 besar kemarin masuk, seperti itu kan. Ini kok misalnya kok ada beberapa guru yang memang komplain ya istilahnya gitu, sampai wali kelas pun datang panggil juga kan seperti itu. Nah coba Suhel ceritakan dulu bangun pagi itu. Ini tadi kan udah ngomong nih bangun pagi jam 6. Kemudian apalagi kegiatannya dari bangun pagi itu ngantar adik ya? Ya mengantar adik. Bangun pagi sholat. Kemudian bantu orang bersih-bersih rumah. Iya bersih-bersih rumah semampunya ya, kayak gitu. Kemudian ngantar adik. Kita masuk jam berapa sekarang? Jam 7:30. 30 menit. Ya kan setengah 8 ya kan. Nah kalau dari sini aja udah bermasalah juga kan, makanya saya terlambat ya. Kemudian pulang sekolah tadi jam 2 saya bilang. Kemudian ada istirahat sebentar, kok istirahat gimana sambil makan dan ini, kemudian langsung pergi ke tempat kerja tante. Nah di sana sampai jam 6. Berarti malam nggak masuk lagi ya? Malam enggak. Pernah nggak disuruh masuk malam sekali-kali? Pernah sekali-kali, tapi nggak ini kali ya. Kalau sekolah itu tutupnya jam berapa? Tutupnya jam 10. Jam 10 udah tutup ya. Berarti nah pulang jam 6 itu kita ambil rata-rata aja ya. Sekolah nulis sekali-kali itu kan nggak rutinitas masuk malam. Pulang jam 6 sore, kemudian sampai di rumah sekitar 15 menit ya. Udah sampai ke rumah 15 menit. Sampai ya, karena nggak terlalu jauh ya. Kemudian sampai ke rumah mandi sana sini, sholat maghrib. Sampai jam berapa itu sholat maghrib ini? Jam 7:30 ada atau jam 7? Kurang dari jam 7:30. Kurang dari 7:30. Kemudian makan
sholat isya, kemudian ngapain lagi? Nah, kadang juga bantu jaga toko ayah. Ya jaga toko ayah lagi gitu ya. Jadi di sini PR-nya berarti sebetulnya kakak Suhel udah capek, kemudian pulangnya tuh harus melihat situasi sholat, apakah istirahat sebentar, habis itu pegang buku sampai jam 10 dan sebagainya. Ya, maka di sini kan, nah dari cerita Suhel ini kan kita jelas nih, apa nih jadi permasalahan Suhel nih? Kamu dulu Suhel. Kamu jaga toko. Kurang bisa ngatur waktu. Iya, ketika menjaga toko, kemudian susahnya mengatur waktu ya, karena memang manajemen waktu ini yang bermasalah. Nah, kalau di sini berarti kita udah tahu permasalahannya, berarti sama dong yang disampaikan dengan wali kelas kemarin. Karena selama Suhel kerja di sini kayaknya waktunya Suhel juga kepingin cari uang tambahan, kemudian sekolah juga nggak mau ditinggalkan kayak gitu kan. Memang tugasnya kan memang sekolah nih yang paling utama nih. Jadi kayaknya kayak bentrok gitu. Kemudian Suhel pun pulang udah kecapean, kan seperti itu. Kalau jaga toko ayah kayaknya nggak terlalu sering, ya sekali-kali. Kemudian bentrok jadinya kadang kalau ketiduran nih bangun pun jam 6 kalau udah capek kayak gitu. Nah, jadi di sini berarti kita harus cari solusi terhadap apa yang harus kita lakukan terhadap Suhel. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi jelas ya permasalahannya apa tadi. Nah, di sini permasalahan Suhel itu susahnya mengatur waktu. Sepakat ya, itu permasalahan Suhel. Jadi seimbang nih antara yang disampaikan oleh wali kelas, yang ibu dapatkan informasi, kemudian dari cerita Suhel jelas nih. Berarti yang kita lakukan adalah cara mengatur waktu, ya. Nah, di sini mudah-mudahan dengan tujuan ini udah tahu kita permasalahannya, apa yang kita lakukan nanti mudah-mudahan teratasi permasalahan Suhel. Nanti di mana kita merencanakan dulu bagaimana, kemudian kita menyusun, kemudian Suhel bisa melaksanakannya. Berarti dilaksanakannya nanti di kegiatan sehari-hari. Nah, hari ini kita rencanakan dulu ya apa yang akan menjadi permasalahan Suhel, kemudian kita masukkan ke ini. Kita nanti prioritaskan dulu mana yang menjadi prioritas, mana permasalahan tidak penting, kemudian mana kegiatan yang harus segera dikerjakan. Ya, paham ya? Jadi ini sepakat kita akan melakukan menyusun skala prioritas dulu. Bisa Suhel ya? Oke. Coba sebentar buat dulu. Buat di sini skala prioritas. Ini nanti kita kayak gini. Nah, buat di sini skala prioritas. Harus kita kelompokkan dulu kan, mana yang penting, mana yang tidak penting. Nah, buat di sini prioritas. Prioritas itu berarti yang paling diutamakan kan? Ya, Bu. Kemudian buat di sini ada yang bisa dikerjakan nanti. Iya. Kemudian satu lagi apa? Tidak penting ya. Jadi kegiatan tidak penting ya. Nah, kita buat di sini satu, mana prioritasnya nak? Dekat-dekat aja nanti nggak muat nih. Ya, ini kan kita coret-coret dulu nanti buat ini. Nah, udah. Apa prioritasnya? Yang paling penting itu apa? Sholat. Ibadah ya, buat aja ibadah berarti. Ibadah, kemudian Belajar. Belajar. Kemudian apa lagi? Bantu orang tua. Berarti bantu orang tua tuh kayak bersih-bersih rumah nak ya? Ya, Bu. Nah, kemudian apa lagi? Olahraga kayak mana? Jangan ibu pengaruhi berdasarkan pemikiran Suhel aja. Coba menurut Suhel. Bersih-bersih diri. Berarti merawat diri. Berarti kayak mandi atau apa gitu ya.
udah itu. Ini secara umum aja ya. Jadi baru kita buat di jadwalnya itu. Kemudian yang bisa dikerjakan nanti apa itu? Kalau nggak buat yang tidak penting dulu boleh juga. Tidak penting itu apa sih menurut saya dalam kegiatan sehari-hari? Main HP. Berarti main HP ini dalam artian asik main game ya, kita menghabiskan waktu banyak di situ ya. Kemudian apa lagi? Nonton. Nonton tuh nggak penting. Kurang penting. Kurang penting. Kemudian apa lagi? Ini dari kegiatan sehari-hari nih. Dari bangun pagi, sholat, makan, mandi, kemudian pergi sekolah, mengerjakan tugas, sholat isya, sholat zuhur. Nah, yang tadi kakak bilang, Sohel bilang kerja itu masuk kemana? Bisa dikerjakan nanti. Jadi mau resign dong kalau kayak gitu, mau keluar dari kerjaan kalau bisa dikerjakan nanti. Tidakkah itu masuk prioritas? Ya kan, itu kan kegiatan sehari-hari yang paling mutlak kamu kerjakan. Sudah kerja, berarti kerja sampingan. Nah, yang bisa dikerjakan nanti apa? PR. Boleh. Kemudian apa lagi? Kegiatan sehari-hari. Kayak liburan itu masuk kemana? Kayak nongkrong dengan teman-teman itu masuk kemana? Kerjakan nanti. Jalan sama kawan-kawan. Tinggi kan jalan-jalan? Kemudian apa lagi? Kerja kelompok. Boleh. Kemudian apa lagi bisa dikerjakan nanti? Apa lagi? Ini kan ibadah, belajar jelas ya, bantu orang tua, merawat diri, kerja. Ini apa lagi bisa dikerjakan nanti? Olahraga. Olahraga. Berarti tidak setiap hari ya olahraga. Apa lagi? Apakah bantu orang tua ini setiap hari kakak lakukan? Sudah lakukan? Karena saya anak pertama, nggak disuruh tapi udah kewajiban. Iya. Ada lagi yang lain? Ini yang tidak penting ini masuk apa lagi? Kalau nongkrong nggak? Ada sekali-kali. Penting nggak itu? Kurang penting. Ada buat di sini. Berarti bisa dikerjakan nanti ya kan? Remaja kan nggak mungkin nggak nongkrong, ada sekali-kali kan. Kemudian ini ibu tanya pribadi nih, pacaran ada? Pacaran Enggak, berarti ini masuk kemana? tidak penting. Ya udah. Nonton, main HP. Menurut Soher, udah cukup ini? Udah ya? Kita lihat dulu nih yang prioritas dulu nih, ibadah, belajar, bantu orang tua, merawat diri, kerja. Ini yang paling penting ya. Ini kegiatan sehari-hari yang sangat penting. Berarti di sini harus kita ngatur waktunya. Oke. Coba buat. Misalkan ini buat kayak misalkan hari Senin aja dulu. Kalau hari Minggu tuh memang sudah hari libur ya. Buat Senin. Nanti bangunnya jam nggak boleh lagi jam 6 berarti. Iya, atau azan subuh jam berapa? Jam 5 lewat sedikit. Ya berarti azan tuh harus sudah bangun dengan rutinitas kamu yang pada pagi itu. Kalau nggak masih terlambat aja seperti itu. Jam 5 boleh. 15 bangun lagi. Kemudian kita buat aja di sini jam 5.15 nih. Soalnya biasa berangkat sekolah jam berapa? Jam 7. Itu jangan jam 7 itu terlambat kan? Iya, Bu. Terlambat antara adik lagi kan? Antara adik dulu. Berarti biar nggak terlambat kita buat ini kan udah naik nih. Berarti kalau kemarin bangun jam 6 pastilah keteteran semuanya.
ini jam 5.15 sudah bangun, kemudian jam setengah 7 ya, jam setengah 7 atau setengah 7 lewat 10 sudah bisa mulai antar adik. Kita buat di situ. Berarti jam 6.30 ya, atau jam 6.35 atau jam 6.40 boleh. 40 aja. Nanti cepat kali. Oke. Jam 6.40 udah terang loh mataharinya itu. Berarti itu sampai di sekolah. Berarti gini, jam 5.15 sampai jam 6.40 itu kegiatan di rumah, berarti sampai berangkat ke sekolah. Nah, di sini berarti berangkat ke sekolah. Berarti di sini buat rumahnya nak. Bangun, sholat subuh, bersihin kamar, kayak gitu kan. Sholat subuh, bersihin kamar. Di sini masuk bantu ibu ya. Ya. Kemudian sarapan juga di situ kan. Sarapan. Iya, mandi. Berarti itu siap nih semuanya. Jam 5.15 kita berbenah, berarti pakai baju dan semuanya. Berarti jam 7 sampai jam 6.40 itu sudah berangkat ke sekolah. Paham ya? Kemudian sampai di sekolah, ini udah siap antar adik, ini buat rumahnya. Berarti ini jam antar adik juga. Antar adik. Kan adik sekolahnya di sini nah. Di mana adik sekolahnya? Dekat-dekat sini ya. Nanti kan nggak ini kali, tidak terlalu yang harus ngantar lewat arah atau apa, nanti bisa nih jam 46.40 sampai di sekolah. Jadi kan ceritanya lebih dari 10 menit kan. Berarti antara adik sana sini lagi, berarti jam 7 ya, jam 7.20 kamu sudah sampai di sekolah. Acara jam 7.15. Jam 7 sampai, berarti buat adik gini, jam 7.15 sampai gitu. Straight sampai jam 2. Berarti belajar kan itu? Sekolah. Belajar sekolah. Nanti kegiatannya di sekolah itu ya. Kemudian di jam 15 jam 7 sampai jam 2 siang. Berarti jam 2 itu jam 14 nah. 14. Jadi enak untuk kamu atur waktunya. Ya. Kemudian jam 14 sampai setengah 3 ya. Ini sampai jam 3 berarti. Sampai ke rumah kan. Berarti jam 14 sampai 15. 14 sampai 15. Setengah 3 ada jam 14.30. Enggak, ini kan berangkat pulang semuanya makan-makan, berarti jam ya jam 15 nah. Sampai 15 enggak? Saya mulai kerjaan jam setengah 3 Bu. Oh, setengah 3. Oke. Ya, berarti ini pulang ke rumah, makan semuanya ya. Kalau jemput adik udah ada mama ya. Kalau pulang dijemput mama ya. Berarti nggak ada urusan. Kalau saya langsung pulang siap-siap terus ya. Kadang pun kan kita kayak hari-hari Sabtu tuh kan nggak sampai jam kerja. Sebetulnya kita pulang sekolah kan jam berapa? 13.45 ya kan? Ya. Jadi di sini jam 14.30. Ini berarti kamu udah bekerja nih buat di sini. Bekerja jam 14.30 sampai 14.30 sampai jam 6 tuh 18 ya? 18 kan sore kan? Kerja. Nah di sini nanti berarti di sini jam 18 sampai jam 19.30 ya. Mandi, sholat maghrib, ngaji di situ semuanya ya. Buat di situ. Makan. Jam berapa nih? Jam 18 sampai jam 20. Sampai sholat isya berarti di situ ya. Berarti di situ kamu kumpulkan ngomong dengan orang tua ya. Kadang pulang kamu sholat, mandi, bersih-bersih ya. Kemudian sholat, makan kan masalah isya juga di situ. Saya istirahat sejenak di situ. Nah, kegiatan Sheila selama ini di jam 20 nih, jam 8 malam sampai jam 10 ngapain aja? Kadang membantu orang tua, kadang ada ikut pengajian. Ada ikut pengajian juga ya. Kadang di rumah. Kadang di rumah.
eh, ini berarti yang harus kita bagikan. Buat di sini 20 ngaji di rumah ya? Di dekat perumahan. Di dekat perumahan. Lama ngajinya? Berapa? Dia berarti di sini ini ngajinya kamu yang ke sana, ke tempat dekat situ ya? Tiap malam? Enggak. Oh enggak setiap malam. Berarti ini kita ambil rata-rata aja. Berarti kamu sholat isyanya di mana? Istilahnya di sana. Di tempat pengajian itu. Oh berarti habis sholat maghrib ini langsung ke sana berarti ya? Nah di sini berarti buat di sini ada kegiatan ngaji di luar ini. Berarti hal penting. Ada ikut pengajian kan? Okay. Jadi berarti di sini nih. Jadi dari jam 16 ya, 16 kamu pulang, berarti 17 salat 8 19 20 berarti kamu ngaji nih, dapat di sini. 19 dari berarti udah sholat isya di situ, semua di situ 1 jam ya. Berarti udah jelas nih. Berarti ini ngaji juga. Ini udah. Ya. Berarti 20 sampai jam 22 ya. Ini kamu karena sering tidak tidur juga nih. Buat 22. Oke. Jadi 20 sampai 22 ini mengulang atau belajar di rumah sendiri. Belajar. Jelas nih 22 boleh lah entah ini bermain sesaat, lihat HP atau apa nih boleh, atau setengah jam atau 15 menit, kemudian harus mulai tidur ya, karena seusia kamu kalau tidak cukup tidur juga tidak bagus untuk perkembangan ya. Maksudnya kan normalnya seusia kamu harus tidur 8 jam. Paham itu ya? Jadi kalau ini nggak tercapai pun nanti nggak bagus untuk kegiatan kamu besoknya. Maka di sini ketika kamu tidak bisa, istilahnya yang kemarin nggak bisa manajemen waktu dengan baik, di sini pun kan udah banyak nih. Karena di sini Sheila nggak bisa mengatur waktu. Nah kegiatan ini Ibu tanya, waktu kan di sini ada juga nih yang ngajinya terkadang ada jedanya kan, ada kadang enggak. Di tempat Sheila kerja, ini kan ada berapa jam di sini? 14, 15, 16, 17, 18. Jadi kurang ada 4 jam ya, atau 3 jam setengah. Di sini apakah setiap hari itu ramai orang beli? Enggak juga. Kemudian kan kalau ada kerjaan kan, Sheila kan di hasilnya ya. Di sini kan bisa juga sebetulnya, kita juga bisa istilahnya melihat keadaan, bisa bawa buku nih, atau searching bahan yang memang bisa dulu untuk mengatasi permasalahan banyak tugas yang tidak terpenuhi. Yang di sini coba buku. Terusnya di sekolah tuh ada tugas apa bisa bawa ke sini sambil jaga lain kan bisa aja buat GPS. Udah jelas nak ya, ini yang harus diprioritaskan dulu. Nanti kan Sheila buat di handphone apa itu nanti kalau ada sama dia di rumah ada alarm ada. Jadi orang tua juga ikut minta tolong ya biar kamu bisa bangun di jam ini. Ini kalau ini terpenuhi kemudian kamu tidur di jam segini, kayaknya masalah yang apa itu bisa terselesaikan. Karena masalah lambat, kemudian masalah tugas. Di sini kan juga bisa ngerjain tugas. Mungkin kan kita nggak tahu tuh di dunia kerja, maksudnya di tempat kerja ada di mana hari itu full banyak orang dan sebagainya kayak gitu. Di sini kamu manfaatin nanti ketika nggak ada orang, di sini coba pintar melihat itu. Kayak gitu. Kadang kita butuh istirahat cepat. Kayak gitu. Ya, Suhel. Maka harus memanajemen waktu memang sebaik mungkin. Jangan melihat itu kalau ada waktu kayaknya asik main HP ya itu yang memang sedangkan di sini kan saya bilangnya main HP itu tidak terlalu penting, tapi secara ini kalau dari sini kayaknya kenapa ini bisa terjadi, HP kayaknya menjadi prioritas ya. Jadi ini kalau bisa Suhel mengikuti yang kita sepakati ini,
Jadi kayaknya permasalahan itu bisa diselesaikan. Paham ya Suhel? Jadi ini kita udah sepakat dengan ketentuan yang kita buat. Nah, apabila Ibu bertanya dulu, kalau misalkan ini tercapai ya apa yang Suhel lakukan, ada nggak reward untuk Suhel sendiri? Apa reward yang akan Suhel lakukan untuk sendiri? Pertama saya dapat merubah sama guru, dapat mengatur jumlah waktu yang lebih baik. Terus saya memberikan sedikit apresiasi pada diri saya sendiri, seperti jalan-jalan kalau memang ini bisa ya. Mudah-mudahan memang dengan kayaknya menurut Ibu kalau memang ini bisa Suhel lakukan, insya Allah ya selesai nih masalah sebetulnya. Cuma kamu ini karena kan kayak Ibu bilang ada memang di diri kamu itu potensi, kalau kamu mau belajar sebetulnya bisa. Nah di sini jelas kan kalau ini bisa Suhel atur sebaik mungkin, kayaknya selesai masalah ini kalau memang mau dijalankan berdasarkan ini. Jadi tadi memang udah kesepakatan kita ya, Suhel mengatakan kalau memang ini tercapai, nanti akan Suhel buat terhadap reward terhadap diri Suhel sendiri, itu jalan-jalan ya. Jadi menurut Ibu ini sudah sangat solusi ini, kalau memang Suhel mau mengerjakannya, insya Allah ini selesai masalahnya, nggak ada lagi hal yang perlu diini. Nah dari pertemuan kita kali ini, coba Suhel simpulkan apa yang menjadi inti dari pertemuan kita. Yang pertama yang saya anggap kurang bisa mengatur waktu, karena kebentrok beberapa kegiatan, jadi saya bisa lebih mendapat mengatur waktu dengan kegiatan yang sudah Ibu bantu. Dan saya bisa memilah apa yang prioritas, apa yang nggak penting, apa yang bisa dikerjakan nanti. Iya, oke. Berarti udah paham ya, ini apa yang harus memang Suhel lakukan ya. Kita sepakat dengan apa yang ini Suhel lakukan. Kemudian Rio tadi, apa tadi? Jalan-jalan ya? Iya, untuk apresiasi diri Suhel. Berarti di situ jelas ini yang harus Suhel lakukan nantinya. Mudah-mudahan memang kita berharap dengan ini kamu bisa lebih baik. Ya, Ibu rasa itu aja yang memang kita ingin lakukan kali ini. Terima kasih sudah datang, kemudian sudah kita lakukan seperti ini. Nah nanti kita lihat dulu jenjang waktunya ya. Kita sepakat tadi ya berapa lama kita butuhkan? Ya 45 menit. Kemudian kalau memang ini nanti Ibu kita akan membuat pertemuan lagi 2 minggu ke depan ya. Kita lihat dulu progresnya bagaimana dengan ini. Ya, paham ya Suhel? Nanti kalau kedepannya memang perlu kita benahi lagi ya. Ini pelan-pelan kita jalankan, mudah-mudahan memang terbantu permasalahan kamu dan nilaimu naik lagi ya. Jadi itu aja yang kita sepakati hari ini. Sebelum kita akhiri ada memang lembar evaluasi yang harus saya isi dulu ya, sebentar ya. Coba ini buat nama, iya nama Ibu, semuanya ya. Nah nama kesalahannya sudah lagi ya, udah nggak apa-apa. Datang ke sini. Di sini tanda tangannya. Nah ini satu lagi. Hasil individual. Pemberi layanan bukan?
Ini juga satu lagi. Ada ini tambah juga. Ini sudah kita lakukan. Apa ini untuk sekali ya. Pulang kemudian nanti dibuat di apa di kalau mau lebih cantiknya tuh boleh buat dalam bentuk PowerPoint ya, biar lebih menarik, atau dalam bentuk bagaimana yang menurut Sohel memang bisa kamu lakukan, kemudian bisa memotivasi, kemudian bisa kita lihat semenarik mungkin. Jangan ketika dilihatnya itu kayaknya nggak menarik, seperti itu ya, biar istilahnya termotivasi gitu, ditempel, kemudian istilahnya dilihat gitu, oh ya ini kegiatanku, seperti itu, jadi ada motivasi seperti itu. Nah, Ibu rasa ada yang ingin ditanyakan soal? Nggak ada, udah jelas ya semuanya di sini ya. Berasa gitu aja pertemuan kita kali ini, kemudian kita akan mengevaluasi 2 minggu akan datang, dan memang nanti kalau memang ada mau dibahas apapun boleh dibuka Ibu, jangan sungkan-sungkan, jangan malu ya. Jadi kayak saya bilang tadi, kesannya bagaimana, kemudian depannya juga seperti itu ya, paham ya? Udah, terima kasih banyak sudah datang, sudah kita lakukan konseling individual, sudah mengisi evaluasi juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya ya. Ibu akhiri ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.